Jadi yang perlu saya sampaikan dulu adalah teman-teman kalau mau bisnis nggak usah takut. Jadi nggak usah takut. Saya itu dulu bisnis karena terpaksa. Tapi saya punya banyak teman, punya banyak kenalan, punya 5.000 murid. Itu saham hidup. Itu saham hidup. Warung kelontong di desa, tanpa membuka peluang untuk utang, ya. Itu bisa jadi dibully oleh orang. Saat ini dibully. Langsung diblok. Itu kurang bener Taufik. Orang lewat utang. Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama saya Nityanto Yudo. Business Talk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Taufik Ridwan. Beliau adalah salah satu pelaku bisnis dari Jogja yang kalau saya katakan unik sekali. Karena beliau mulai, ya nanti kita ngobrol-ngobrol, tapi artinya apa yang beliau lakukan itu, bagaimana menghadapi situasi dan kondisi, dan beliau bisa melihat peluang-peluang apa saja yang ada di sekitarnya untuk bisa dijadikan dalam tanda petik bisnisnya. Seperti apa? Kita akan ketemu dengan Mas Taufik Ridwan. Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan semangat. Sudah lama kita enggak bertemu ya. Artinya di sini kita ketemu, saya undang. Terima kasih ya, semalam sudah datang ke warung saya. Nah itu dia. Itu pertama kali setelah sekian lama kita nggak ketemu di beberapa lama itu, dan pas waktu Mas Taufik buka itu saya juga, waduh ini saya harus, tapi kapan ngatur waktunya itu? Tapi akhirnya Tuhan mengizinkan saya tadi malam bisa berkunjung ke sana, dan sekarang ganti saya mengundang Mas Taufik untuk hadir di sini untuk sharing, Mas. Untuk sharing bagaimana nanti bisa memberikan juga inspirasi buat teman-teman pelaku bisnis, terutama nanti yang sampai pada suasana saat ini sekarang. Tetapi yang pengen saya dan teman-teman pengen tahu itu adalah awal mulanya, karena saya tahu pada saat pernah saya membaca satu ceritanya Mas Taufik itu dulu dari guru dari gimana itu awalnya, lulus dari kapan, di mana, kemudian tapi yang jelas Mas Taufik ini asalnya cah Bantul asli 100% Bantul pakai MM ya. Makanya kalau di Jogja itu kalau Anda lihat ada mobil itu plat nomornya ABB. Nah, itu sajane singkatannya aku bocah Bantul gitu. Ya, oke, ini dia salah satu bocah Bantul. Gimana Mas ceritanya gitu. Iya. Jadi yang perlu saya sampaikan dulu adalah teman-teman kalau mau bisnis nggak usah takut. Jadi nggak usah takut. Saya itu dulu bisnis karena terpaksa. The power of kepepet. Jadi saya ketika kuliah jadi wartawan. Oh, sempat wartawan dulu? Lama. Oh sih. Jadi tahun boleh kok disebut medianya hariannya juga disebut. 89 saya mulai untuk Jogja Pos waktu itu. Jogja Pos. Oke. Tanggal masih ingat tanggal 1 Oktober itu mulai ya. 1 berarti ini? Iya. Tulisan pertama kali saya dimuat 1 Oktober. Oh, tulisan pertama kali. Iya, berita. Masih enggak? Masih. Beritanya tentang apa? Tentang kampusku. Oh, tentang kampusku. Jadi dosen tak buat berita. Karena saya kuliah, dosen itu tak apalagi. Dosen mana yang killer, tak wawancara. Sehingga dia tahu saya wartawan. Dan setelah itu dia tunduk sama saya. Karena saya wartawan. Itu salah satu cara ya. Untuk biar kalau bolos tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan saya mengatakan saya nggak pinter. Iya. Saya tulis jurusan bahasa Inggris. Saya nggak bisa pinter bahasa Inggris. Kenapa? Saya cari berita terus. Ketika ujian itu nilainya karena masa akhir. Oh gitu ya. Nah itu uniknya. Saya kuliah di bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Kemudian 80-90 itu saya mulai diajak mengajar. Oh, pengajar. Ditawari mengajar jadi guru. Jadi mahasiswa, wartawan, guru. Terus guru. Di sekolah alma mater SMP saya. Oh gitu. SMP Muhammadiyah. Lah kok pas memang di situ gitu ya? Saya nggak tahu. Padahal di SMP saya nakal banget waktu itu. Oh gitu ya? Kok tiba-tiba dia ketika wartawan mulanglah di situ. Saya jadi guru itu lucu, guru honorer loh ya. Oh iya. Artinya menarik. Ketika siapa kan, wah waktu itu kan nilainya kan saya mengajar kelas 3. Kelas 3. SMP. Tahun 91 saya mulai SMA. SMA Muhammadiyah 2. Saya tahu ngajarnya kelas tinggi-tinggi tuh nilainya kan nggak sungguh-sungguh asli. Paling bodoh harus dikasih 7.
paling bodoh harus dikasih 7. Kurikulumnya bilang begitu. Oh gitu. Sehingga nilai itu semua cuma bohong-bohongan. Sehingga ketika saya jadi guru bahasa Inggris, saya ngomong, if you meet me and speak English with me every day, every time, I will give 10. Jadi pemberani itu nilai 9. Pemberani. Jadi kalau ada anak ngomong sama saya ketemu bahasa Inggris terus, tak kasih 9 nilainya. Dan itu janji. Karena bahasa Inggris itu yang dibutuhkan skill, praktis, bukan cuma teori-teori. Nah, seperti saya praktekkan, anak-anak itu pemberani, ketemu saya itu salah nggak apa-apa. Bahkan ada yang membenarkan saya. Oh iya. Anak dikoreksi karena anak seorang dubes di Sudan balik kota gede. Nah, bahasa Inggrisnya pinter banget kan. Gurunya malah dibenerkan. Kedaten. Tak kasih dari 10 dia. Nah, berani membenarkan guru. Dan memang bener. Nah, jadi itu guru. Jadi guru berapa lama di jadi guru saya lama banget, 10 tahun. 10 tahun? Masya Allah. Berarti hampir guru honorer. Iya, hampir 2000-an ya, tahun 2000-an ya? Tahun 2000 saya berhenti. Jadi wartawan juga hampir 10 tahun. Tapi artinya wartawan dan guru jadi bareng. Nah, inilah bedanya. Saya itu jadi guru honorer, tidak boleh atau tidak mau lebih dari 3 hari. Jadi yang 3 hari yang lain untuk kehidupan yang lain. Sampai itu ketika kelas kosong, aku segera lari untuk cari berita. Setiap hari kamera berada di dada. Gitu ya. Pakai film waktu itu. Ya masih jadi, harus dicuci. Kalau dari rumah itu bismillah pasti ada yang difoto. Dan itu jadi uang. Jadi berita di koran. Ya. Jadi pulang di jalan apa? Prak masuk mulut. Bahkan itulah uniquely. Bahkan waktu itu juga suasana murid pun tak jadi berita bisa. Mengajar. Jadi artinya di sinilah mulai terasa bagaimana melihat satu peluang. Itulah. Bahkan lucu lagi. Tahun 91 saya menjadi wartawan untuk majalah pelajar. Kuntum namanya. Iya masih ada. Singkat cerita, Kuntum ini biasanya dibuat oleh covernya dibuat oleh teman yang memang ahli grafis. 95 berhenti, nggak ada. Artinya pada keluar. Akhirnya kita putuskan wajahnya pakai cover boy. Saya guru SMA. Murid-muridnya gampang golek. Desain kayu, desain bagus gampang. Jadi daftar anak cantik, anak ganteng SMA ini sak Jogja langsung ada gitu ya. Langsung bikin agensi ini nanti. Artis. Ceritanya jadi guru seneng banget, sukanya banyak. Walaupun ya kadang-kadang sedih ya, seorang guru itu motornya yang mahal butut, muridnya diantar pakai mobil, muridnya pakai motor keren. Sampai-sampai suatu ketika di SMA itu kan saya SMA MUHA, yang muridnya waktu itu suka berantem. Saya itu sebagai guru muda, rondo seneng juga nih berantem. Tetap. Nih keren. Artinya ini kita nggak boleh mengelabrak sekolah lain. Tapi ketika kita di sekolah kita cuma berani. Tidak boleh sekolah kita diinjak-injak harga dirinya. Nah, jadi udah diatur. Contoh misalnya, motor saya itu dicat geng kok. Sama murid saya itu, Pak motornya kita cat ya, namanya Slalom Boy. Itu contoh. Yang kedua, kita mengatur strategi ketika nanti jalan ini ditutup bagaimana caranya, maka tiang bendera itu bisa untuk portal jalan. Begitu ada serang, portal jalan. Dan kita punya berita, kita punya saksi mata, kita punya apa kalau kita diserang. Ini contoh di SMA. Tapi uniknya apa? Saya SMA itu mereka senang ketika diajar bahasa Inggris tanpa dengan banyak teori. Langsung praktis. Hampir tiap minggu saya Malioboro ke destinasi wisata. Ini pasangan jadi guru favorit ini. Gitu ya? Iya. Dan sana nilainya juga royal. Paling bodoh itu. Paling bodoh itu minimal harus 7. Bagaimana yang paling pintar? Intervalnya cuma 8, 9, 10. Jadi kalau saya katakan saya kamu speak English 9 gitu. Dan di kelas saya ngomong you have 9 senang. Jadi sampai sekarang itu anak-anak senang, nilainya murah. Iya. Ngapain membuat susah?
Kalau ada yang lebih menyenangkan. Iya, lebih menyenangkan. Kamu nilai itu gampang. Anda bisa bahasa Inggris, oke. Dan ketemu saya ngomong bahasa Inggris, oke. Jadi guru-guru bahasa Inggris itu kamu nggak usah banyak teori lah. Catatan untuk para guru-guru bahasa Inggris. Iya. Ini ada kiat-kiatnya. Bahasa Inggrisnya jangan teori tok, praktek. Ya, jadi itu praktek. Nah, itu masih ada. Tapi itu sampai tahun 2000. Jadi senang. Apa yang menjadi pivot? Artinya berarti mengubah kan? Artinya mengubah jalan hidup, termasuk jalan hidup dan termasuk juga masuk apa? Nah ini saya dunia lain. Nah, iya kan? Artinya pivot karena benar-benar yang dari guru kemudian juga wartawan. Guru pun honorer. Guru pun honorer ya. Gaji nggak sampai 200.000. Nanti aku melu-melu. Oke. Artinya tapi kan selain itu juga jadi wartawan yang sekali foto gue piro gue. Nah, itu lain cerita. Singkat cerita gini Mas. Saya itu dulu ketika SMA kalau saya buat berita masih pakai mesin ketik. Ya. Dan di perpustakaan. Oh, ini yang membuat saya nangis suatu ketika. Ternyata apa yang saya kerjakan itu diamati oleh anak petugas perpustakaan yang ketika SMA dia masih SD. Oh, Pak Taufik senang ya jadi wartawan. Oh senang banget ini dapat duit tuh. Tak jadi duit. Ketika kosong saya lari, kemudian saya wawancara, saya ketik ramong berita. Pulang sekolah saya hampir ke koran. Waktu itu. Langsung kasih berita. Foto berita. Ya. Nah, singkat cerita, tahun 2003 saya diutus organisasi datang ke Jakarta mengikuti sebuah acara HIPMI waktu itu. Saya di Jakarta itu ada gadis muda deketin saya. Siapa ya? Pak, ingat enggak saya muridnya Bapak? Kamu dari mana sekarang? Saya wartawan Tempo, Pak. Wah. Loh, kamu jadi wartawan? Saya ingat Bapak dulu ketika ngetik di perpustakaan saya selalu melihat saya termotivasi jadi wartawan. Oh, wartawan itu menginspirasi dia sekarang jadi wartawan Tempo. Iya. Artinya seorang perempuan itu dia mengkopi pengalaman saya di wartawan. Saya disitu tak kalau baca itu kan anaknya Pak Harto namanya, petugas perpustakaan. Ya Allah, jadi waktu itu kamu ngamati aku tuh. Iya Pak, jadi wartawan tuh enak tenang. Jadi berita. Nah itu cerita. Artinya berarti ada benar-benar sudah ada. Oh banyak. Banyak. Fotografer juga ada banyak lagi fotografer. Gitu. Desi, namanya Desi, laki-laki. Sekarang fotografer di Jogja, Harian Jogja. Itu murid saya SMP. Oh. Dia cerita, Pak Taufik, jadi fotografer itu seneng banget ya, nginjang-nginjang cewek ayu. Dia jadi wartawan. Oh, foto. Gitu ya. Itu cerita tentang dunia wartawan dan guru. Yang saya kira waktu itu kita lakukan dan saling menarik, saling memberikan manfaat dan keren sekali. Nah. Mas Yudo, tanggal tahun 2000 bulan Mei itu ada terjadi pergantian kepala sekolah SMA Muha. Oke. Bukan pergantian pada bulan apa ini ya, tapi pada bulan Mei dipanggil Pak Taufik, ya sini Pak. Kenapa? Bapak nggak boleh jadi guru kalau tidak mengajar 5 hari atau 6 hari. Oh. Loh, kenapa? Pak, saya posisi wartawan dulu Pak. Saya cuma 3 hari aja, nggak boleh. Singkat cerita pada bulan Mei itu Mas, saya mundur pamit karena nggak ketemu. Tidak bisa memenuhi, artinya tidak ketemu antara. Tidak ketemu deal di Pak Kepala Sekolah. Akhirnya saya keluar. Waktu itu saya ngomong sama Pak Kepala Sekolah, Bapak sudah memutus cinta saya pada dunia pendidikan. Akhirnya saya putuskan pada bulan Mei saya nggak mengajar lagi. Bayangin Mas, kalau setiap hari pagi itu mesti di rumah itu sibuk, stres, padu, anak rewel, ragam tinggal macam-macam. Pada bulan Mei saya menikmati jadi seorang merdeka. Di rumah ngapain ya? Mulai saat itu saya langganan koran. Loh, ketika jadi wartawan baca koran gampang ya. Koran gampang. Atau lu ganan melalui dulak-dulak. Begitu itu saya langganan koran. Saya baca selama sebulan. Aku punya ide garasi. Dan waktu itu saya punya apotek. Bisnis apotek punya saudara, kemudian kita melakukan. Akhirnya garasi saya serap di toko obat.
online waktu itu. Jadi by SMS. Jadi sudah mulai itu ya. Artinya bisa mengantar by SMS. Delivery. Dia delivery. Yang beli itu orang Australia. Mengantarnya di perumahan tangga. Oh iya. Mas Taufik tolong diantar Remason. Oh siap. Pakai SMS. Iya. Waktu itu sahabat dari Malaysia itu beli Remason. Jadi sudah mulai ya. Mulai. Online. Oke. Toko saya dibuka jam 10, jam subuh. Kemudian ditutup jam 10. Wah, tidak boleh utang. Oh iya. Cash on delivery. Tapi stres. Di desa. Oh iya. Di desa itu orang nggak boleh utang itu. Sesuatu warung yang... kita itu ya berjalan sebulan 2 bulan masih berjalan. Begitu bulan ketiga, keempat, nggak ada pengunjung mas. Warung itu nggak ada yang datang. Satu, saya nggak boleh. Saya kan ngomong sama saya di sini tidak usah jualan mainan anak-anak. Atau produk anak-anak nggak mari padu. Saya nggak usah jadi orang kepaksa dari kepaksa tuku gitu ya. Aku masak gitu. Nggak usah. Yang kedua nggak boleh pinjam, nggak boleh utang. Ternyata tidak mudah. Warung kelontong di desa tanpa membuka peluang untuk utang, ya itu bisa jadi dibully oleh orang. Saat ini dibully. langsung diblok. Itu kurang beri Taufik. Orang utang. Akhirnya itu ya. bulan kelima saya close. Bulan Juli itu. Ya. Saya bilang apa ya yang saya bisa lakukan? Ya. Oke, pada bulan Juli awal saya mendirikan agensi kreatif periklanan. Nah, ini titik balik berikutnya ya. Iya. Artinya dari sudah mencoba dunia bisnis retail, ya apotek, obat gitu. Kemudian sekarang, tanggal Juli tahun 2000 memulai dunia advertising. Iya. Oke. Di desa orang dunia apa mas? Telepon tidak ada, kabel nggak ada telepon, fax nggak ada, handphonenya pun Nokia tuh banget kayak waktu itu. 5110 apa mungkin? Nggak tahu pokoknya. Nomornya pun beli second, mahal banget waktu itu. Nah, berdirilah namanya Dini Advertising and Organizing. Iya, sampai saat ini artinya. Dini itu saya ambil dari siapa? Nama ayah saya. Iya, saya kira itu nama istrinya atau paling nggak nama bekas pacarnya, ternyata nama bapaknya. Pak, nyun sewu nggih. Apa le? Nama jenengan kula nggih perusahaan baru. Loh, perusahaan apa? Advertising. Apa kuwi? Ya pokoknya membuat iklan. Nah, dan saya punya keyakinan iklan yang saya mulai dengan pendidikan yang lainnya karena saya nggak pernah bekerja di periklanan. Itu dia. Saya nggak pernah kerja di dunia advertising. Kalau di media ya pernah, tapi media, di advertising belum pernah ya karena dulu hanya wartawan saja kan. Tapi saya punya banyak teman, punya banyak kenalan, punya 5.000 murid. Itu saham hidup. Itu saham hidup. Ini dia database. Ya. Itu yang dimiliki. Walaupun database-nya nggak banyak, tapi minimal ketika ketemu Pak Taufik kan? Ya. Pak Taufik kan? Itu suatu kebahagiaan. Big data. Dia masih ingat lebih hebat ketimbang komputer waktu itu dia. Naik komputer kan waktu itu pakai hard disk, pakai flash disk, pakai disket. Ya. Waktu itu loh ya. Ya masih. Akhirnya kita buat yang namanya agensi. Terus dari mana karyawannya? Sama ya adik saya. Adik saya itu tak jadikan desainer. Adiknya jadi adik saya yang nomor berapa itu tak jadikan bagian keuangan. Jadi KKN sudah mulai. Mulailah. Mulai dari KKN. Bukan KKN, memanfaatkan yang ada. Iya. Lawan keterbatasan. Itu dia. Lawan keterbatasan. Apa yang bisa? Apa yang bisa itu dulu. Gak usah terlalu mulu-mulu kan nggak jadi. Lain belum tapi dibayar profesional. Ya. Nah ini dia tahun kuncinya. 2000 kita berjalan. Dimulai dengan kalau yang lain mungkin advertising yang sudah pintar-pintar ya, kita enggak. Mulai dengan congratulation. Ucapan selamat. Ucapan selamat. Maksudnya gimana? Iklan ucapan selamat kolektif. Oke. Dengan begitu di media. Artinya orang kan biasanya kan gitu kan, ya. Ada yang ulang tahun, entah institusi apa. Waktu itu karena kita belum bisa masuk di KR. Ya. Kalau KR kan harus masuk P3I, harus punya. Ada persyaratan karena ini bayi berjalan. Kita itu menguasai namanya Radar Jogja. Kita menjadi penguasa tunggal di situ iklan. Segitu. Hampir tiap hari ada iklan ucapan selamat. Bahkan wong watok itu ucapan selamat.
Pokoknya kabeh iso dadi ucapan selamat. Jadi cuma hari apa, misalnya hari narkoba. Ya. Selamat bebas narkoba, semua udah ikut. Oh ya. Dari situ mulai kenal. Oh, Dini bisa toh, bisa. Dini bisa. Dari situlah. Oke. Yang lain pada ngapain kita itu. Iya. Jadi baru satu media saja itu ya. Waktu itu. Iya. Artinya untuk mulainya kita sesuatu yang kira-kira nggak sulit. Ya. Jadi mulai yang tidak sulit dulu. Ya, artinya tidak ada pembatasan atau persyaratan-persyaratan. Pasti ada kok ya. Dan bisa diutang. Nah, kebalik tadi. Kemarin saya punya toko tidak boleh utang. Kalau sekarang saya nyari media yang boleh diutang. Gantian. Ternyata memang ono gunanya ya iso ngutang itu gitu. Nek utang sungguh-sungguh kan? Iya. Kalau belum bisa lunasi, besok nggak bisa muat lagi kan menarik. Iya gitu. Iya. Lebih mudah gitu. Jadi bisnis advertising ini dulunya adalah ucapan selamat. Dari ucapan selamat terus saja. Jadi mulailah banyak orang kenal. Ucapan selamat, kemudian ya ada iklan kreatif kita buat, ada lomba kita ikut lomba iklan. Nah disitulah letaknya kita. Di situ ya. Pokoknya kudu menang lomba. Iklan menang lomba. Ya. Karena dengan lomba itu akan menjadi berita. Ya. Saya beritakan. Ya. Dan itu publikasi murah. Karena kalau kita iklan, duitnya lebih. Tapi pada saat itu kewartawanannya masih tetap jalan. Oh, tetap jalan ya. Jadi saya itu membuat editorial yang keren. Iya. Cuma itu wis gampang ya gue. Waktu itu saya mikir nih, selama ini ngapain ya? Aku berita ke wong, tapi malah berita atau dibayar. Mereka hebat, nggak pernah terima kasih. Nah sekarang kita itu mau berita yang kayak apa? Editorial atau pakai senti atau mili ya? Iya. Nah itu sudah. Itu artinya ada skill dari Mas Taufik ya. Gitu ya. Jadi dari situ Mas, kayaknya menarik iklan. Jadi pada saat tahun berapa? Artinya untuk Dini itu ya, tahun 2000. Jadi itu 20 tahun. Masih ingat nggak modalnya berapa? Kita itu nggak punya modal. Malah nggak pakai modal ya? Iya, karena yang penting pokoknya no pelang, pelangnya itu juga hanya mau tulisan tangan, malah nggak ada dulu gitu ya? Logonya pun saya cuma minta dari temen. Oh gitu? Dari Mas Arif Dagadu. Oh, Mas Arif Dagadu. Itu logo tinggal acara seminar ya tak. Mas ini logo seminar apa ini? Tak pak ya. Jadi bumi itu bagus. Bumi itu tidak selamanya bulan. Okay. Kalau yang buat orang kreatif. Yeah. Jadi kotak, gambar bumi, kemudian ada sinar 5. Tahu itu rukun Islam. Yeah. Jadi ada bumi itu kita melihatnya tidak kotak. Kemudian ada sinar 5 lanjut jadi Dini cuma gitu. Tak minta dari Mas Arif Dagadu. Biasa kamu lah. Mas Arif pengakuan ya. Ini yang jadi. Sudah izin. Oke. Jadi mulai dari situ Mas. Ya. Ternyata Masya Allah teman-teman yang pernah kenal, yang pernah wawancara, inilah yang disebut maintenance saham. Ya, saham hidup. Ya. Murid-murid dulu Pak Taufik, ya sekarang punya beriklan Pak. Iya. Buat saya pasang iklan Pak. Iya. Dari situ kita berkembang. Setelah ucapan selamat iklannya banyak iklan yang kreatif begitu, kita menambah ke sesuatu iklan yang kira-kira dunia akhirat masuk. Iklan duka cita. Ini nggak banyak. Iklan duka cita itu tidak banyak pemainnya. Iya. Dan saya masuk di sana. Iya. Tapi doanya kan nggak buruk ya? Oh enggak. Karena kalau itu membantu orang masuk surga. Oh gitu ya? Oh iya. Iya. Loh kok membantu surga gimana? Orang yang meninggal kita datangi, dia sedih nangis. Pak Bu, kami dari beriklan siap bantu ibu. Biar teman-teman bapak ibu semua kenal. Tahu kalau kehilangan orang yang terbaik perlu diiklankan. Ibu, ayo silakan. Ada situ. Tapi sebelum itu kita sudah melakukan sesuatu yang mungkin mereka kaget. Datang, ikut duka cita. Kalau yang dia muslim kita sholatkan. Kemudian baru ikut duka cita dan baru ngomong. Kami siap bantu ibu. Apa yang dibantu? Bapak ini orang terkenal. Ibu ini orang terkenal. Kalau meninggal tidak dikabarkan lewat iklan. Pada nggak tahu. Mereka kehilangan. Kalau tahu mereka datang dan nyumbang dan mendoakan. Iya. Jadi semakin banyak yang menyelamatkan,
surganya semakin terbuka. Kami tidak bisnis, kami bantu orang masuk surga. Iya. Dibalik kan? Walaupun untungnya satu, tidak ada tawar-menawar dalam iklan. Nah, iya, itu. Nggak ada yang nawar nangis, Mas tolong nanti murahnya rawat. Itu sudah tahu. Dan yang kedua, yang bayar tunai. Karena selalu tahu dimakan kepada keluarga anak Adam, apabila ada kekurangan atau tambah utang akan diselesaikan secepatnya oleh tuan rumah. Jadi dia malu kalau disebut di situ. Jadi dibayarnya, Mas, pira biayanya pun mangke mohon Bu, apa saya giwai. Padahal ya sajane. Jadi ya butuh. Iya butuh. Tapi itulah itu salah satu peluang ya. Artinya melihat peluang dan sangat. Orang mati itu jangan dilihat sekedar batang, bangkai. Itu juga media bisnis. Lagi kena. Loh, sekarang sudah mulai banyak. Bukan gitu, sekarang juga sudah nggak perlu karena begitu meninggal langsung di Facebook. Iya. Tapi bisa lagi, bisa jadi sekarang. Coba bayangin kalau saya mengembangkan itu ya. Saya menyatukan YouTube-nya dia, wawancara saya buat di YouTube. Kemudian proses pemakamannya juga kita buat dokumentasi yang bagus, memandikannya dengan bagus. Iya. Artinya ada dokumentasi untuk bagaimana meninggalnya sampai dikafani sampai ke liang lahat itu ya. Itu bagi kami peluang. Nanti ada memori 100 hari, memori 1000 hari, memori lagi itu juga peluang juga. Iya. Apalagi kalau nek wong Jawa biasanya kan ana petang dino, pitung dino, petang puluh dino, 100 dino. Ini butuh IO. Iya. Maka kami itu Dini Advertising and Organizing. Organizer. Tahun 2000 itu Mas. Kami sudah mulai gendero di dunia event biker sepeda. Oh, tahun itu. Iya. Kita penyelenggara sepeda santai yang butuh banyak banget kita. Iya. Walaupun itu dia dari situ. capek tapi senang. Iya. Nah, kita maunya advertising Dini itu nomor 1 di situ. Banyak terkenal. Iya. Nah, karena guru, tadi kembali ke guru. Iya. Kita itu dunia advertising, kalau yang lainnya dia nggak punya keinginan untuk membuat CSR berupa iklan layar masyarakat, kami memproduksi itu hampir tiap minggu. Oh sih. Bagaimana cara artinya membuatnya kemudian mengaplikasikannya? Contoh misalnya, saya punya orang TV, sahabat TV. Saya membuat iklan layanan masyarakat untuk TV waktu itu. Tentang misalnya gempa, tentang zakat. Misalnya nih yang itu juara 1 waktu itu dipinasikan tentang zakat. Masuk di koran, masuk di TV, masuk radio, masuk billboard, menyatu. Oke. Di billboard. Jadi media placementnya udah waktu lengkap itu semua ya. Kita buat yang namanya 50 tambah 50 sama dengan 97,5. Ya, orang kan pasti bisa pasang di Malioboro untuk memprediksi. Kita pengen tahu bagaimana reaksi anak-anak pintar yang sekolah di daerah Kota Baru. Begitu lihat matematika itu, Pak, kan kok salah ya? Saya tambah kok sangat itu goblok banget. Itu matematika bodoh. Padahal kita tuliskan yang 2,5% punya kaum duafa. Ya. Matematika begitu juga. Video TV-nya itu juga. Seorang guru mengajar kepada anak, oke, 50 tambah 5 berapa? Jawab 100. Tidak. Kamu berapa? 97,5. Kenapa? Yang 2,5 punya kaum duafa. Itu contoh. Itu ya. Ya, artinya melihat adanya satu peluang di situ untuk bisa membuat appreciate gitu. Dan kayak itu kita banyak banget. Kita banyak banget. Hampir tiap minggu buat Dan itu kreativitas timnya Mas Taufik ini ya. Nah, saya bersyukur dulu ada yang namanya Mas Fajar. Itu bagi saya adalah dia sumber inspirasi dan kreativitas. Ketika saya muni, dia udah langsung bisa menerjemahkan. Saya bangga dia. Ada Bambang, ada Jeki. Ada Bambang sekarang jadi seorang produser TV yang keren. Bambang C. Irawan. Jeki juga begitu, Fajar juga begitu. Sekarang mereka udah kerja di mana-mana itu. Wah, hebat. Itulah salah satu kebanggaan. Iya. Bangga ketika jadi duluan Abu Buah, sekarang punya perusahaan yang keren-keren tua. Nah, ini salah satunya. Jadi dulu kita itu mau bangun namanya dari yang kayak gitu kan. Orang cantik kirim. Mas aku buat kayak gini ya. Boleh. Aku kewajiban apa? Nyantumin logo aja. Kasih logonya. Iklan yang masalah ini terbitkan bersama ini. Iya. Dr. Sumbo Tinarbuko
Oh iya. Sampai mundingan kita. Agensi kecil dibantul ning Kemlindi. Mas Sumbo, ini saya ngemelinti nih. Pak Sumbo itu termasuk orang yang kritikus saya. Iya. Dia mengamati betul ILM yang kita buat. Iya. Dia mengamati betul. Iya. Jadi ILM, jadi iklan layanan masyarakat kita itu di mana-mana. Billboard, TV, radio, koran. Wah, kita banyak banget. Dan itu bagi saya sebagai seorang jiwa guru seneng banget. Iya. Olahraga tau. Dan kita membangun image. Pak Sumbo aja orang yang kayak gitu aja ingat kok itu. Ingat betul. Tapi juga ingatnya karena saya punya mahasiswa. Dia mahasiswanya plagiat. Pak Sumbo. Jadi lucu. Karya Sumbo kok diplagiati sama karyawan saya, keconangan. Oh iya. Tapi guyon. Oh iya. Karena pinter. Nah, terus minta maaf sekarang jadi dosen orang itu. Oh gitu. Itulah dunia. Kita itu kaya tapi tidak harus kaya uang. Uang penting tetapi tidak harus kaya uang. Teman baik itu kaya, keluarga baik itu adalah harta. Iya. Teman yang selalu membantu kita itu adalah kekayaan yang tiada tara. Sehingga bisnis kita itu adalah bisnis yang bisa membuat pertemanan yang semakin banyak. Ini makna silaturahmi.